Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratil hamim malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di Sirah Nabawiyah ya, dalam bentuk komik ya. Untuk memperbanyak kosakata juga kita bisa mengajarkan kepada murid-murid apabila ada murid-murid kita di madrasah kah atau kepada putra-putri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tijaratuhu. Nah, tijaratuhu, berdagangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a ammihi Abi Talib, dengan paman baginda yaitu Abi Talib. Nah, kita mulai dari gambar sebelah sini. Amilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja biro'il ghanami, dengan mengembalakan domba. Wahwa fi ri'ayati ammihi, sedangkan baginda ketika itu ada di dalam pengasuhan pamannya. Ya, jadi sebelumnya kan ibundanya sudah wafat, ayahandanya dulu, kemudian ibundanya, kemudian kakeknya. Nah, kemudian sekarang diasuh oleh pamannya. Ba'da an balagho an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah mencapai usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam isna asyara sanatan, 12 tahun. Kharaja ma'a ammihi, beliau keluar dengan pamannya fi tijaratin, dalam bentuk di dalam berdagang, keluar dalam perdagangan ila Syam, ke negeri Syam. Itu jadi beliau dari negeri tanah Arab ya, pergi bersama pamannya dan kafilah dagang yang bersama-sama dengan pamannya ya, untuk berdagang ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordan gitu ya, Syria. Nah, terus di sini ada dialog. Nah, dialog pamannya dengan temannya. Ya, kata temannya, "Alimtu annaka sata'khudhu Muhammadan ma'aka ila tijarati Syam." Kata temannya, "Aku tahu kalau sesungguhnya kamu akan membawa Muhammad untuk berdagang bersamamu ke Syam." Katanya begitu. Lalu kata pamannya Abu Talib, "Naam Abu Talib, naam, betul. Fa inni uhibbuhu." Karena sungguh aku sangat mencintainya. Sungguh aku mencintainya. Wa uridu ayyata'allama tijarah. Aku ingin dia, maksudnya kepada Nabi Muhammad, aku ingin dia belajar berdagang, kata Abu Talib. Nah, kemudian berdaganglah mereka, ya, sampai di sini eh, pamannya baginda dan baginda sampai di negeri Syam. Wasolatil qafilatu ila Syam. Kafilah dagang itu sampai ke negeri Syam. Wada'ahum rahibu Buhaira. Kemudian da'ahum, mengajak mereka. Siapa yang mengajaknya? Ar-rahibu Buhaira. Seorang rahib bernama Buhaira. Jadi ketika sampai di Syam, seorang rahib, pendeta agama Nasrani, ya, itu menjamu ya kafilah dagangnya, kelompok dagangnya Abu Talib, pamannya baginda Nabi. Ada Nabi di situ juga. Ya, masih 12 tahun itu ya, dengan teman-temannya Abu Talib dijamu ataupun di apa namanya, diundang ke rumahnya ya. Ila ta'am, ya, diundang untuk makan-makan. Nah, ini kemudian Abu Talib mengatakan, "Ya Buhaira, hai Buhaira, lam yasbiq laka an da'autana ila ta'amin min qablu. Falimada da'autana al-yawm?"
Lam yasbik, nggak pernah katanya. Laka, nggak pernah bagi kamu itu anda'autan. Engkau mengundang kami ila ta'am untuk makan-makan. Min qablu sebelum ini. Falimadha da'autan al-yawma? Falimadha da'autan al-yawm? Kenapa engkau mengundang kami hari ini? Nah, terus pendeta Buharam mengatakan, li'anna bainakum nabiyyah. Karena sesungguhnya di antara kalian ada seorang nabi, katanya. Jadi Buhaira sudah tahu ya, bahwa Muhammad kecil akan menjadi seorang nabi. Nah, lalu, kaifa arafta dzalik? Kata temannya Abu Talib. Bagaimana kamu tahu itu? Kata Buhaira, ra'aitu alamatin nubuwati ala gulamin ma'akum. Aku melihat tanda-tanda kenabian pada seorang anak yang bersama kalian. Wa ma hiya hadhil alamat? Kata Abu Talib. Apa itu tandanya? Alamat itu tanda ya. Kalau di sini kan alamat rumah. Nah, itu pun dari bahasa Arab, alamat. PPT-nya, PDF-nya sudah kelihatan belum, ikhwan akhwat? Sudah Bergerak, bergerak atau enggak? Sudah digeser sekarang ya? sendiri. Oke, Digeser tamam. sendiri, Ustaz. Geser. Oke, tamam. Nah, lanjut lagi. Lalu kata Abu Talib, wa ma hiya hadhil alamat? Apa dia tanda-tandanya? Atau Buhaira, ra'aitu, aku melihat khataman nubuwah. Cap atau tanda, khatam itu cap ya, cap kenabian. Satu sebentuk, apa namanya, sebentuk seperti eh, apa semacam daging begitu ada di punggung Nabi yang warnanya agak kemerahan. Khataman nubuwah. Ala zahrihi, tanda kenabian ada di punggungnya. Kemudian waraitu sahaba, dan aku melihat awan yadhilluhu, menaungi uh, orang itu, anak itu. Nah, gitu. Nah, di sini uh, saya kemarin belajar saya kemarin belajar dengan Syekh Muhammad Husain Yafi'i. Jadi kalau kita baca Fatihah itu harus betul-betul huruf-hurufnya jangan tertukar. Karena itu bisa membatalkan bacaan sholat. Umpama kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdo pakai dod, itu harusnya kan pakai dod, waladdallin. Ya, bukanlah orang-orang yang dimurkai, bukan juga orang-orang yang sesat. Nah, kalau kita pindah ke dha, ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nah, bukanlah orang-orang yang diberi naungan. Itu bisa membatalkan sholat karena bukan itu yang dimaksud di ayat tersebut. Atau dikasih naber, dikasih tekanan. Iya karena abu dua. Iya, gitu kan ada tekanan. Kalau ada tasdidnya. Kalau hilang iya kak, itu kata Syekh Labib Najib, kalau kita bilang iya kak tidak ada tasdidnya, itu artinya syu'a'u syamsi, cahaya matahari. Iyaka, kepada cahaya matahari na'budu, kami menyembah. Alhamdulillah min dzalik. Kayak gitu. Makanya harus ada tekan tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi kesalahan itu, kesalahan mengucapkan kemudian kesalahan di dalam kehilangan tasdid itu juga bisa membatalkan. Nah, maka masalah yadhillu ya. Saya teringat karena ada yadhillu. Ru'aitu sahaba, kata Buhairah. Aku lihat dhilluhu, menaungi anak itu. Jadi kalau baginda jalan, awan itu ngikutin. Jadi baginda nggak kepanasan. Lalu dikasih saran sama Buhairah, farji'u, pulanglah kalian. Bihi, dengan membawa anak itu. Wa khafu alaihi, dan hati-hatilah kalian ke atas anak itu, minal Yahud, dari orang-orang Yahudi. Nah, itu orang Yahudi dari dulu sudah picik begitu ya. Mereka mencari-cari nabi baru yang
ternyata bukan dari keturunannya Ishak gitu. Mau dibunuh katanya. Oh, maaf sebentar, ini admin. Mohon maaf, ada yang baru tapi belum di admin. Eh, Coba saya lihat di sini. Eh, tapi di sini tidak ada ya. Maaf sebentar ya, Ikhwan Akhwat sedikit. Saya minta waktu. Apakah settingannya? Baik, kita lanjut dulu. Zawajun Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah. Gitu. Jadi kalau menikah dengan Sayyidah Khadijah itu jangan terjemahnya ma'a. Misalnya misalnya saya menikah dengan Fatimah, atazawwaju min Fatimah. Jangan ma'a. Kalau ma'a saya nikah, Fatimah nikah. Jadi bareng-bareng gitu nikahnya. Resepsinya dua gitu. Jadi pakai min. Nah, gitu. Jadi jangan dalam pikiran kita bareng menikah dengan itu mungkin ma'a atau bi gitu. Bukan, tapi min. Pasangannya min. Ya, sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang menikahnya baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ini ada orang sedang mengobrol. Alim tu anna Khadijata. Aku tahu katanya. Kalau Siti Khadijah itu qad ikhtarat Muhammadan. Ia telah memilih Muhammad litijarati untuk berdagang laha, memperdagangkan miliknya. Ya, memperdagangkan miliknya fi Syam ke negeri Syam. Jadi Siti Khadijah meminta Nabi Muhammad memperdagangkan barang dagangannya ke Syam. Gitu. Khairu man ikhtarat, katanya begitu. Itu sebaik-baik orang yang memilih. Fa innahu, karena sungguhnya Muhammad itu, kata orang ini, as-sadiqul amin. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Nah, gitu. Jadi kan memang dalam kehidupan muamalah itu kan yang paling mahal itu kepercayaan kan. Kalau orang percaya itu tenang gitu ketika bermuamalah. Nah, itu Nabi Muhammad itu sampai digelari as-sadiqul amin. Orang yang jujur, yang terpercaya. Ya Maisarah, kata Sayyidah Khadijah. Hai Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Ini ceritanya Maisarahnya ini. Ya Maisarah, kata Sayyidah Khadijah. Hai Maisarah. Kata bukan kata Sayyidah Khadijah. Ada seorang mengatakan. Laqad alimtu annaka qulta anna Muhammadan ada biribhin katsirin li Khadijah. Gitu. Aku tahu katanya, kalau kamu itu mengatakan bahwa Muhammad itu kembali dengan keuntungan yang banyak untuk Khadijah, kata perempuan itu. Lalu kata Maisarah, "Na'am, ya. Falaqad rabihna katsira." Kami dapat untung banyak katanya. Bifadli sidqi Muhammadin wa amanatih. Dengan sebab keutamaan jujurnya Muhammad dan amanahnya. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya menikah begitu ya. Nah, setelah menikah di sini, ya. Nah, di sini ada dulu nih. Tadi itu memperdagangkan, sekarang menikahnya di sini kisah. Ada orang lagi berbicara ya, berdialog tentang eh, pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Laqad talabat Khadijatu zawaja min Muhammadin. Nah, sungguh Khadijah telah meminta menikah dengan Muhammad li husni akhlaqihi,
karena indahnya akhlak Muhammad. Fawafaqa 'alal faur. Maka Muhammad setuju. Alal faur itu segera. Setuju dengan segera. Jadi tidak mikir lagi, langsung setuju. Wafaqa 'alal faur. Setuju dengan segera. Wallahi, kata temannya, innahu lazawajun mubarak. Sesungguhnya itu adalah pernikahan yang diberkahi. Nah, lalu setelah menikah, anjabat Khadijatu auladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melahirkan, anjabat itu melahirkan, berketurunan. Siti Khadijah melahirkan putra-putranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Al-Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Jadi Siti Khadijah itu putranya 6 gitu. Dari pernikahan sebelumnya putranya 4. Nah, jadi 10 putranya. Ya, pernikahan dengan Atik, ya suami pertama, ada Hindun, kemudian satu lagi saya lupa namanya, kemudian menikah lagi dengan Abu Halah, lahir lagi dua lagi, Hindun dan Halah. Itu Hindun, ada Hindun laki-laki, Hindun perempuan. Jadi 4 tuh sebelum menikah dengan Nabi. Nah, setelah baginda nikah dengan Siti Khadijah juga melahirkan 6. Nah, gitu. Makanya baginda bersabda, apa namanya, wanita yang diantaranya banyak kebaikannya itu al-wadud wal-walud. Nah, gitu. Al-wadud kalau mencintai suami itu dalam cintanya. Walud itu putra-putrinya banyak. Sahih? Abdullah, Al-Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Nah, lalu Baginda juga punya, jadi dari semua istrinya Baginda itu punya putra semuanya dari Siti Khadijah. Nah, tapi ada satu dari Siti Maryah Al-Qibtiyah di Madinah nanti, itu Ibrahim putranya. Semua putra-putrinya Baginda itu meninggal sebelum Baginda meninggal. Semua putra-putri Nabi meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal beberapa bulan setelah Baginda wafat. Nah, gitu ya. Lanjut ke sini. Nah, ini adalah pernikahan yang diberkahi katanya. Jadi semua putra-putri Nabi dari Siti Khadijah. Kecuali Ibrahim dari Siti Maryah Al-Qibtiyah. Lanjut. Inda tajdidil Ka'bah. Ini ada satu kisah ketika memperbaharui Ka'bah. Ikhtalafatil qawailu. Kabilah-kabilah Arab itu berselisih pendapat. Fiman yahmilul hajarul aswad. Mengenai siapa yang akan membawa hajar aswad. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy saling berebut. Analladzi adha'ul hajar. Ada orang bilang gitu. Aku yang meletakkan batu itu. Bal ana. Aku katanya. Tapi aku. La bal ana. Tidak, melainkan aku. Nah, lalu ada orang mengatakan, ya qaum, hai kaumku. Indi iqtirah. Nah, itu iqtirah tuh bahasa Arab. Saya punya, kosakatanya iqtirah. Saya punya usulan iqtirah. Nuhakkimu awwala man yadkhulu alaina. Gitu. Kita putuskan kepada orang yang pertama masuk ya kepada kita. Maksudnya masuk Ka'bah gitu. Masuk Masjidil Haram maksudnya gitu. Nah, lalu ma huwa ibnu Abdullah qadimun ilaina. Ha huwa. Nah, ha huwa itu dia katanya. Ha huwa ibnu Abdullah qadimun ilaina. Itu dia anaknya Abdullah datang kepada kita. Lalu temannya bilang, pembesar Quraisy ini, laqadir tadainahu hakaman. Wah, sungguh kita ini ridho kepada dia sebagai pemutus hakaman, sebagai keputusan gitu. Bahwa sadiqul amin, karena dia itu orang yang jujur, orang yang terpercaya. Oh, gitu. Jadi sebelum menjadi nabi itu baginda sangat disegani ya karena sadiqul amin, jujur dan terpercaya. Nah, teman. Nah, kemudian berikutnya, nah inilah ide baginda. Khala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas jubahnya, wa wada'a fihi al-hajar. Kemudian baginda meletakkan di jubah itu batu. Wa talaba min kulli qabilah, dan beliau meminta dari setiap qabilah an ya'khudha bi tarfin min ats-tsaub, supaya mengambil ujung bajunya, dipegang ujung bajunya. Tsumma rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajara. Nah, setelah diangkat, Nabi langsung mengangkat batunya. Itu wa wada'ahu fi makanihi, dan baginda meletakkannya di tempatnya, minal Ka'bah, ya, yang ada di Ka'bah. Gitu. Jadi semuanya jadi merasa puas gitu, tidak ada yang tidak merasa puas gitu. Akhirnya peperangan ataupun pertengkaran pun bisa dihentikan. Nah, itu ya. Selesai itu kisah-kisah ini, apa, penggalan-penggalan atau episode-episode di dalam kehidupan baginda Nabi. Nah, waktu berjalan seperti itu sampai baginda itu usia 40 tahun ya. Nah, di sini ada judul Nuzulul Wahyi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qabla bulughin Nabi sallallahu alaihi wasallam sinal arba'in, ya, sebelum mencapainya usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia 40 tahun, ya. Wa qabla an yanzila alaihi wahyu, dan sebelum turunnya ke atas baginda wahyu, ahabba, beliau itu senang, al-khala, menyendiri, wa ta'abbuda, dan beribadah, fi ghari Hira, di gua Hira. Itu jadi biasanya orang yang sudah mendekat 40 tahun itu menjadi satu adat gitu ya, semakin senang untuk banyak melihat, merefleksikan kepada diri sendiri gitu. Apa kira-kira yang kurang, yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi dan sebagainya. Gitu. Bahkan sudah cenderung mengurangi, kalau dulu waktu mungkin 20-an gitu ya, senang nongkrong ataupun main bareng kesini-kesini, sudah mulai berkurang biasanya. Gitu. Nah, baginda Nabi di usia mendekati 40 itu senang menyendiri, kemudian ibadah gitu ya sendiri di Gua Hira. Nah, fanazala Jibrilu bil wahyi. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu ala nabi, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, sedangkan baginda sedang beribadah di Gua Hira. Qala lahu Jibril, kemudian berkata kepada baginda Jibril, kemudian Jibril berkata kepada baginda, Iqra, bacalah. Faqala lahu Nabi, Nabi kemudian berkata kepada Jibril, ma ana biqari, saya sama sekali tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Kemudian karrara Jibril dzalika. Malaikat Jibril mengulang-ulang hal itu. Thalatha marrat, 3 kali. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ya. Thumma tala, kemudian malaikat Jibril membaca qaulallahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai di situ ayatnya. Itu bayangkan gitu ya, baginda Nabi mendapatkan sesuatu yang wah, dahsyat sekali ya, Al-Qur'an gitu pertama kali yang akan merubah dunia gitu. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu daging yang menempel di rahim gitu kan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Rabbmu adalah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana malam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ya, Afwan, izin sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila baitih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya khaifan, dalam keadaan takut. Wa huwa yaqulu, dan baginda mengatakan, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Fahadda'atis sayyidatu Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah menentramkan beliau. Nah, ini hebat nih, ini istri yang Masya Allah ya. Fi raw'ihi, ya. Min raw'ihi, menenangkan dari rasa cemasnya baginda, rasa khawatir dan takutnya baginda. Wa dhahabat bihi, kemudian Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad itu ila Waraqah bin Naufal, kepada Waraqah bin Naufal. Masih saudaranya Siti Khadijah. Ini masih Nasrani ya, Nasrani yang tauhid, Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah mengatakan, la takhaf, engkau jangan takut. Ini sudah sepuh waktu itu ya. Engkau jangan takut ya Muhammad, katanya begitu. Innahul wahyul ladzi nazala ala Musa min qablu. Sesungguhnya wahyu itu adalah wahyu yang turun kepada Musa sebelumnya. Wa innaka lanabiyyu hadhil ummah. Sesungguhnya engkau adalah nabi dari umat ini. Wa inna qaumaka sawfa yuharibunak. Sesungguhnya kaummu akan memerangi kamu. Wa yukhrijunaka min Makkah, dan akan mengusir kamu dari Mekah. Nah, jadi Nabi Muhammad diberitahu bahwa beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Nah, mulai saja di sini. Al-jahru bid-da'wah. Ini diringkas ya kisahnya. Terang-terangan berdakwah. Amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu Khadijah. Beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya, yaitu Siti Khadijah. Wa Ali bin Abi Thalib. Wa Abu Bakrin as-Siddiq. Wa khadimuhu Zaid bin Harithah wa ghairuhum. Jadi yang beriman kepada baginda Nabi di awal-awal adalah Khadijah, istri baginda, Ali bin Abi Thalib, putranya baginda, putra pamannya baginda, Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat baginda, dan khadimnya baginda yaitu Zaid bin Harithah. Wa ghairuhum, dan lain-lain. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqi bihim sirran fi daril arqam. Menemui mereka, sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam itu, sirran, secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, fi daril arqam, di sebuah rumah, yaitu namanya Daril Arqam, rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Wastamarratid da'watu 3 sanawatin sirran. Terus menerus berlangsung dakwah sembunyi-sembunyi itu 3 tahun.
Nah, kemudian al-jahru bid-da'wati ba'da nuzuli qaulillahi ta'ala. Kemudian berdakwah terang-terangan setelah turun firman Allah Ta'ala. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ini turun firman Allah ini. Nah, dari situ Baginda mulai itu diawali dengan apa namanya gebrakannya beliau itu naik ke Bukit Sofa gitu. Setelah dapat wahyu ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya ahla Makkah, kata baginda Nabi. Hei ahli Makkah. Nah, ya kalau di hadis kan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Itu manggil-manggil, dipanggil kabilah-kabilah itu semuanya. Ada yang sedang beraktivitas, sedang apa, langsung berkumpul. Man hadzal ladzi yunadi uh, min ala Jabal Safa. Siapa yang memanggil dari atas, ya, dari ketinggian Gunung Sofa, katanya, Bukit Sofa, Afwan. Lalu kata eh, satu lagi mengatakan innahu Muhammadun yunadi ala ahli Makkah. Sungguhnya dia Muhammad katanya sedang menyeru kepada penduduk Makkah. Wa madza yurid? Dia mau apa katanya? Laqad talaba minhum an yu'minu bida'watihil jadidah. Dia meminta dari mereka, dari orang-orang Mekah, agar mereka beriman dengan dakwahnya yang baru. Lalu ijtama'al qaumu, kaum berkumpul, kaum ya, orang-orang berkumpul. Wa kana bainahum Abu Lahabin. Di antara mereka ada Abu Lahab. Wa qala an-nabi wa qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Nabi, "Tabban laka, alihadza jama'atana?" Celaka kamu. Apa untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Kata Abu Lahab. Jadi kan Nabi Muhammad itu setelah mengumpulkan, Nabi bersabda, wahai orang Mekah, kalau di belakang Bukit Sofa ada orang-orang yang bersenjata ingin menghancurkan kalian, percaya tidak kepada saya? Nah, terus kata orang Mekah, percaya katanya. Ma jarabnaka kadziban. Engkau tidak pernah, kami itu tidak pernah mendapati engkau berbohong sekalipun. Nah, lalu Nabi menyampaikan, fa inni lakum nadhirum min adzabin syadid atau kama qala. Sungguh aku ini memberi peringatan kepada kalian dari azab yang dahsyat. Aku ini utusan Allah. Nah, lalu Abu Lahab mengatakan, tabban laka, celaka engkau. Alihadza jama'atana. Apakah hanya untuk begini kau kumpulkan kami? Katanya gitu. Lalu dibubarkan oleh Abu Lahab. Lalu turun ayat tabbat yada. Nah, di sini laqad nazala Qur'anun minas sama'i yaruddu ala Abi Lahab. Sungguh ya, Al-Qur'an telah turun dari langit membantah Abi Lahab. Madza qal? Kata seorang yang ada di situ. Apa yang dikatakan Quran itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu satu episode ya di antara dakwah baginda yang pernah terjadi seperti itu. Episode yang lain ya. Rafdu Quraisyin lid-da'wah. Penentangan kaum Quraisy terhadap dakwah. Quraisy itu jamak ya. Kalau satu orang Quraisyun, kalau Quraisy itu banyak kan, itu jamak bangsa ataupun kaum ataupun kabilah Quraisy. Rafadat Quraisyun ad-dukhula fil Islam. Orang-orang Quraisy menolak masuk ke dalam Islam. Wa'aradat dan mereka menawarkan ala Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mala, harta, wal mulka dan kerajaan, kekuasaan, lihat truka dakwatahu agar baginda meninggalkan dakwahnya.
Farafadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi menolak. Ya Abu Talib. Orang Quraisy mengatakan, "Hei Abu Talib, hadza Imaratu binul Walid." Ini nih, Imarah bin Walid. Ajmalu fatan fi Quraisy. Yang paling gantengnya pemuda di kalangan bangsa Quraisy. Ittakhidhu waladan. Ajib ya penawaran sampai segitunya. Bawa dia jadi anakmu. Wasallim lana Muhammadan. Kasih Muhammad kepada kami. Naqtuluh. Kami mau bunuh dia. Sampai sebegitu ditawarkan. Ya marah pasti Abu Talib. Abu Talib mengatakan, "Ma hadzal kalamul gharib." Ah, kata-kata aneh apa ini katanya? Tu'tunani ibnakum urabbihi. Kalian memberikan anak kalian supaya aku urus. Wa u'tikum ibni litaqtuluhu. Aku berikan anakku untuk kalian bunuh. Gimana? Ya gitu beliau marah. Itu. Ini salah satu tawaran dari orang musyrikin Quraisy. Nah, itu satu apa namanya satu episode ya. Kemudian ada lagi episode lain. Bada'at Quraisyun. Mulailah orang-orang Quraisy fi idza'i kullin di dalam menyakiti siapapun man yadkhulu fil Islam, orang yang masuk Islam. Amsal seperti contoh-contohnya Bilal, Ammar, wa abihi Yasir dan bapaknya Yasir, wa ummihi Sumayyah dan ibunya Sumayyah. Lakinnal muslimina thabatu, akan tetapi kaum muslimin itu kokoh ala dinihim di atas agama mereka. Rogmal idza'i wa ta'dzib, meskipun mendapat siksaan dan azab, ya sama siksaan juga. Nah, kemudian Bilal ini sedang disiksa begitu ya. Lalu ada yang bertanya, "Man hadzal ladzi yu'adzibunahu huna?" Itu siapa yang sedang menyiksa Bilal di sana? Ah, itu siapa yang sedang disiksa di sana oleh mereka, katanya gitu. Innahu Bilal ibnu Rabah. Sesungguhnya dia adalah Bilal bin Rabah. Yu'adzibuhu Umayyah bin Khalaf li'annahu aslama. Disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena Bilal masuk Islam. Katanya, di Bilal itu budaknya Umayyah disiksa. Ta'allam, ketahuilah. Innahu mundu an akhuduhu litta'adzib la yantiqu illa biqaulihi ahad ahad. Sesungguhnya Bilal itu sejak mereka memulai untuk menyiksanya, ya, dia itu selalu mengucapkan ahad, ahad. Tanya begitu. Hal alimta anna Abu Bakr as-Siddiq ishtara Bilalan wa a'taqahu? Tahukah kamu kalau Abu Bakar Siddiq itu membeli Bilal dan membebaskan dia? Naam, alim tu dzalik. Ya, aku tahu. Itu jadi Bilal pada akhirnya dibebaskan ya dari siksaan karena dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dari Umayyah bin Khalaf. Itu contoh dari siksaan itu ya. Kemudian al-hijratul ula ilal Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah, ke negeri Ethiopia. Nah, zada bertambahlah idza'u kuffari Quraisyin, siksaan orang-orang kafir Quraisy lin Nabi kepada Nabi. Idza itu perbuatan menyakitkan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan sahabat-sahabatnya. Wa dakhala fil Islami, kemudian masuk ke dalam Islam Hamzah ammun Nabi, pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Indama alima, ketika dia mengetahui biidzai Abu Jahlin, terhadap perbuatan menyakitkannya, perbuatan menyakitinya Abi Jahal lin Nabi, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya Hamzah itu karena sentimen persaudaraan aja gitu. Baginda disakiti oleh Abu Jahal, Hamzah kebetulan lewat gitu. Nah, langsung oleh Hamzah
apa namanya dibalas gitu. Kemudian setelah itu Hamzah secara spontan mengatakan saya masuk Islam katanya. Hal alimta anna Hamzah amma Muhammadin qad aslama? Tahukah kamu kalau Hamzah pamannya Muhammad sudah masuk Islam? Naam ya katanya. Wa araftu annahu daraba Aba Jahlin, dan aku tahu kalau dia itu Hamzah itu memukul Abu Jahal. Wa jaraha ra'sahu, sampai terluka kepalanya Abu Jahal. Jadi Hamzah itu apa namanya paman Nabi, berarti Hamzah itu abangnya, ayahnya baginda ya, eh, abangnya Abdullah. Nah, kemudian itu tuh sudah masuk Islam Hamzah. Kemudian istadda, semakin dahsyat ya. Idza'u kuffari Quraisy. Eh, eh, perbuatan menyakitinya orang-orang kafir Quraisy lil muslimina, kepada kaum muslimin, fil amil khamisi, pada tahun kelima, minal bi'tsah, dari bi'tsah. Bi'tsah itu diangkatnya Nabi sebagai Rasul, itu di tahun kelima dari bi'tsah. Nah, apa namanya? Nah, semakin dahsyat gitu siksaannya orang-orang Quraisy. Fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meminta sahabat-sahabatnya ala ashabihi al-hijrata, untuk hijrah ilal Habasyah, ke Ethiopia. Limadha? Orang Quraisy mengatakan, limadha amara Muhammadan ashabahu bil hijrati ilal Habasyah? Kenapa Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah? Dijawab oleh temannya, haroban, karena kabur, karena lari. Haroban itu karena menghindar, lari. Ya. Min idza'i Quraisyin, dari siksaannya orang-orang Quraisy. Ya. Lahu walahum, baik itu kepada Muhammad ataupun kepada sahabat-sahabat. Ya, tapi nabinya enggak ke Habasyah ya. Nabi ingin sahabat-sahabat yang terancam supaya apa namanya hijrah ke Habasyah. Waqala, kemudian Muhammad mengatakan, Inna bil habasyati malikan adilan yusamma an-Najashi. Sungguh di Habasyah ada raja yang adil yang namanya An-Najashi. Atau bahasa non Arabnya itu Negus gitu, Raja Negus. Nah, hajara asyaratu rijalin wa khamsu nisa'in. Berhijrah 10 laki-laki dan 5 orang perempuan. Ih, kebayangnya. Apa namanya, membawa anak, membawa makanan gitu, untuk perbekalan, pergi sembunyi-sembunyi gitu, masya Allah. Minas sahabati, jadi 10 laki-laki, 5 perempuan dari para sahabat, ilal habasyati, pergi hijrah ke Habasyah, wasumiyat bil hijrati al-ula, itu dinamakan hijrah yang pertama. Jadi hijrah pertama ke Habasyah. Nah, jadi hijrah pertama ke Habasyah. Nah, kemudian mereka mukim di sana. Nah, kemudian ada hijrah kedua, ini lebih masif lagi, lebih banyak lagi yang hijrahnya. Al-hijratu tsaniyatu ilal Habasyah. Setelah mereka tahu orang Quraisy ada sahabat yang hijrah, ditambah lagi eh, kekejamannya orang Quraisy kepada orang Islam di situ. Istadda, ya semakin dahsyat. Idza'u Quraisyin, kekejamannya ataupun menyakitinya orang-orang Quraisy ba'da da'watis sahabati, ba'da audati ya. Ba'da audatis sahabati minal Habasyah, setelah kembalinya sahabat dari Habasyah gitu. Jadi pergi ke Habasyah dulu 15 orang, kemudian setelah itu kembali lagi gitu, karena di sana itu apa namanya, merasa terasing gitu ya, tidak begitu nyaman para sahabat di sana, kemudian kembali lagi ke Mekah. Di Mekah malah ditambah-tambah lagi oleh orang Quraisy. Roja'a roja'a sahabatu minal habasyati ila Makkah. Para sahabat kembali dari Habasyah ke Mekah.
ba'dama alimu, setelah mereka mengetahui bil Islami Umar bin Khattab, setelah mereka tahu kalau Umar bin Khattab Islam. Nah, tadinya mereka di sana yang sedikit tadi, yang 15 orang tadi di Habasyah, eh, ini tidak begitu betah, tapi memaksakan karena memang diminta hijrah, tetap bertahan di sana. Tapi setelah tahu kalau Sayyidina Umar sudah Islam, ya mereka kembali lagi gitu, ingin berkumpul lagi dengan baginda Nabi. Nah, lalu limadha raja'tum minal Habasyah tsaniyan? Kenapa kalian kembali lagi ke Habasyah untuk kedua kalinya? Nah, kembali lagi dari Habasyah tsaniyan yang kedua kalinya. Gitu. Jadi ke Habasyah terus balik lagi. Gitu. Alimna anna Quraisyan aslamat ma'a Umar bin Khattab. Kami tahu kalau Quraisy itu masuk Islam bersama Umar bin Khattab. Fa'udna, lalu kita kembali. Walakinna wajadna al-hala kama hiya. Tapi kami menemukan kondisinya sama aja katanya. Ternyata orang Quraisy masih suka menyiksa kaum muslimin. Nah, sehingga kembali lagi ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Nah, ini. Lamma ishtaddal idza'u, ketika semakin dahsyat siksaan ataupun perbuatan menyakitkan, hajar tsaniyata, berhijrah untuk yang kedua kalinya kaum muslimin itu ilal Habasyah, ke Habasyah, 83 rojulan, thalathah wa thamanin rojulan, 83 laki-laki, ghairan nisa'i wal atfal, ya tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak, jadi laki-laki saja. Ghairan nisa, selain perempuan dan anak-anak ya. Jadi ada lagi perempuan dan anak-anak, tapi yang laki-lakinya 83 orang. Afwan. Gitu. Nah, di sini ini sudah sampai nih di Habasyah. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Fi dzalikal waqti, pada waktu itu, arsalat Quraisyun wafdan. Quraisy mengirim utusan, wafdan itu utusan. Ilan Najasyi, kepada Raja Negus, tatlubu, Quraisy meminta minhu dari raja, an yusallimahum, untuk raja menyerahkan kaum muslimin al-muhajirina, yang berhijrah itu. Walakinnahu rafadha, tapi beliau menolak i'adatal muslimina, mengembalikan kaum muslimin, ba'da an ta'akkada, setelah beliau yakin, anna dinahumul haqq, bahwa agama mereka itu hak, wa huwal Islam, yaitu Islam. Itu bahkan dikisahkan Raja Najasyinya masuk Islam juga gitu. Ketika sahabat sudah hijrah kembali ke Madinah, nah dapat kabar baginda Nabi kalau Raja Najasyi wafat, Nabi itu sholat goib. Nah, di situ ada sholat goib itu ya. Nah, ini dialognya. Orang musyrikin Quraisy mengatakan, narju minal maliki an yusallimana min hadur min hadurin min haduri ilaihi minal muslimin. Man hadara ilaihi minal muslimin, afwan. Narju minal malik, kami mengharapkan dari raja an yusallimana, supaya raja menyerahkan kepada kami, man hadara ilaihi minal muslimin, orang yang datang kepada raja dari kaum muslimin. La, kata raja, tidak, tidak. Lan u'idahum ilaikum, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kalian. Faqad ta'akkadtu, sungguh aku yakin, anna dinahum huwal haq, bahwa agama mereka adalah agama yang benar gitu. Nah, ini di antara kisah hijrahnya yang kedua kali ke Habasyah. Kemudian al-muqatta'ah, Allahu alam biswab. Ini boykot ya, nanti masalah boykot. Ada pertanyaan, ada yang terlewat? Apa Ustaz? Itu di depan tadi kan ada tala sama ketika menerima wahyu itu kan Jibril membaca itu tala ya. Mhm. Bedanya tala sama iqra itu apa Ustaz? Tala. Kalau tala itu, tala ya dulu dengan qara'a yaqra'u. Kalau tala itu dia harus terucap. Tilawatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tilawah. Kalau membaca qiraah, dia bisa di dalam hati,
Itu qiraah. Bisa diucapkan qiraah. Misalnya saya baca baca teks ini dalam hati, qiraah namanya. Nah, tapi kalau saya baca gini, la lan u'idahum ilaikum, itu qiraah juga talak, sinonim. Bisa qiraah, bisa talak. Gitu. Jadi talak itu harus terucap. Harus gitu. Ada lagi? Ustaz, izin Boleh. Afwan. Tadi kan di ayat kata keluarganya pakai asyirah ya Ustaz ya. Kalau bedanya sama usrah apa Ustaz? Kalau usroh mah keluarga kecil gitu, maksudnya terdiri dari anak, istri, paman, bibi. Kalau asyurah itu keluar klan. Apa kalau klan itu kan satu marga gitu, Quraisy gitu kan, asyurah. Allahu alam gitu. Nanti coba saya cari lebih detailnya di tafsir ya. Nanti ada asyurah, ada qabilah, ada istilah-istilah seperti itu. Kalau usroh itu keluarga, ya keluarga kecil begitu. Itu seperti itu. Ya Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menambah kosakata dan juga ada hikmah dari kisah yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, syukuran Jazakumullah jazakumullah khairan. khair. Silakan. Silakan.